Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang sudah datang hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan hari Senin kemarin, kuliah hari ini adalah tentang ethical AI, lebih tepatnya nanti tentang ethics dan explainability atau explainable AI gitu ya. Dan hari ini ada kuliah tamu yang mengisi adalah Bu Aneka Hidayat. Bu Aneka ini teman saya dulu SMA. Sekarang beliau dia menjadi data scientist di US. So saya bacakan sedikit CV-nya ya. Jadi beliau S1 di Kyungsung University di bidang computer engineering, kemudian di Korea Selatan, terus melanjutkan master di computer science and engineering di Kyungpook National University, Information Security Lab, tapi ternyata kemudian kembali lagi ke dunia artificial intelligence dan machine learning, ngambil master lagi di Computer Science and Data Analytics di Illinois Institute of Technology di Chicago, United States. So, ya, dan sekarang beliau menjadi di Illinois Institute of Technology, kemarin sempat menjadi teaching assistant dan research assistant juga, dan sekarang menjadi data scientist di CCC Information Services, juga di Chicago, Illinois. Itu, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nanti Bu Ana silakan kalau mau ada yang disampaikan lebih lengkap, tentang biografinya, tapi itu kira-kira. Dan, saya berterima kasih sekali, sudah mau hadir. Terima kasih Ana sudah mau hadir dan mau berbagi hari ini tentang apa yang sudah diteliti, selama ini. Dan ini time zone-nya berbeda ya, jadi di US sekarang masih belum subuh bahkan gitu. Jadi saya terima kasih sekali sudah mau bangun-bangun, pagi-pagi untuk sharing sama, mahasiswa di Al-Azhar gitu ya. So ya, biar tidak berpanjang lebar silahkan Ana kalau mau dimulai, boleh. Oke, halo semuanya. Bisa dengar suara saya? Dengar. Oke, awesome. Oke, so tadi yang sudah Pak Ali jelaskan. So let me introduce again. So nama saya Anneke, biasa dipanggil Anne. So sekarang saya sudah jadi data scientist di US. Dan kebetulan kemarin ini pernah di program PhD selama 3,5 tahun. Lalu habis itu jadi di-postpone PhD-nya, keluar sebagai master. Jadi selama saya riset PhD, explainability AI adalah riset saya. Jadi sebagai baseline. Ya, jadi ethics somewhat relevan gitu. Karena dalam explainability AI kan banyaklah faktor yang harus kita pertimbangkan, termasuk ethics. Karena biasanya kan orang-orang kalau kita sebagai programmer, ya kita kan gampang gitu, mau ngapa-ngapain, mau bikin AI model, mau bikin ini itu gampang, tapi kita lupa dengan konsekuensinya dalam society seperti apa. Jadi inilah kenapa kita mesti bicara tentang ethics gitu. So, iya, saya pernah S2 di Korea sebelumnya, dan kebetulan waktu itu saya risetnya di security, lebih tepatnya di applied cryptography. Jadi itu benar-benar it's completely different between machine learning and security. So, tapi saya bounce back di IIT di Chicago. Jadi di situ saya afiliasinya di Machine Learning Lab. Tepatnya riset saya itu adalah text transparency, meaning that jadi saya riset di NLP. Habis itu fokus di bagaimana caranya kita menjelaskan prediksi. Saya lebih fokusnya ke prediksi daripada model. Apa itu explainability in prediction and model? Nanti akan saya jelaskan. Terus habis itu saya intern 2 tahun. Jadi
macam-macam lah. Jadi research, teaching assistant, terus intern. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah start jadi data scientist. Tapi before we start, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Jadi sekarang jam 3.40, saya baru bangun 1 jam yang lalu. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah tiba-tiba saya berhenti atau bagaimana gitu, tolong dimengerti. Dan selama saya mendiskusikan apa yang lecture ini, kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, tolong diberhentikan. Ya, langsung aja. Bu Ana, saya ada pertanyaan. Atau saya nggak ngerti ini itu. I prefer kalian itu untuk lebih interaktif gitu. Karena percuma kalau saya continue terus tiba-tiba I'm lost. What is she talking about? Ya kan? Lalu yang kedua, saya mau mohon maaf terlebih dahulu. Ini adalah tahun ke-11 saya di luar Indonesia. Saya 8 tahun di Korea dan sisanya saya di sini di US. Saya dulu di Chicago, walaupun kantor saya di Chicago, saya remote. Sekarang lokasinya ada di Kentucky, Louisville, Kentucky. Jadi ada banyak lingo, terms, terminology, dan beberapa materi yang saya pelajari bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ada technical term, atau misalnya I find a difficulty on how to explain to you guys, I will try to explain in English. Jadi di tengah-tengah saya minta tolong untuk Pak Ali juga. Mungkin kita bisa interaksi. Bisa. Bisa, oke. Ya, terima kasih. Jadi mohon dimengerti, tapi saya akan usahakan semuanya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Dan on top of that, saya juga mau disclaimer karena saya ini karena tahun ke-11 dan saya taunya tren, apalagi kalau AI, machine learning, saya taunya trennya itu base-nya dari US. Jadi banyak example yang saya bawakan, base-nya itu di sini. Begitu. Jadi mungkin di tengah-tengah saya akan banyak bertanya gitu, gimana kalau di Indonesia? Gimana kalau sekarang Aldi kan posisinya sekarang sedang di London, gimana kalau di London? Karena ethics itu benar-benar evolve gitu, tergantung kalian ada di mana. Itu juga tergantung dengan kultur dan segala macam gitu. As you know, di Amerika ini kan orang-orang sangat-sangat peduli dengan data privacy, dengan ethics dan segala macam. Jadi banyak hal-hal yang berhubungan dengan AI regulation itu sangat-sangat sangat-sangat dalam gitu. Nanti akan saya jelaskan. So, jadi di outline itu saya akan bacakan ethics overview, maksud saya diskusikan. Jadi apa itu ethics dan beberapa case study. Lalu kita akan jump into interpretability and explainability. Jadi di sini saya tidak akan fokus dengan technical term. Right. Jadi kita asumsikan bahwa machine learning model, any model, AI model, any AI model. Jadi kita tidak akan bicara, kita pakai logistic regression, kita pakai ini itu. Jadi saya cuma akan fokus untuk high level language. There will be lots of examples, like beberapa yang sudah dipublikasikan, dan beberapa sangat-sangat relevan dengan apa yang sudah saya riset begitu. Karena base-nya saya di NLP, jadi banyak teks, obviously. Terus yang paling penting dalam interpretability itu adalah bagaimana kita mengevaluasi interpretability. Kenapa? Let's see. Sebelumnya ada beberapa yang saya nggak akan cover, karena biasanya orang-orang kalau bicara tentang etik, kalau ngomongin AI etik, maybe AI in robotics, atau kalian kalau misalnya lihat-lihat science fiction, it could be it. Or yang poin nomor 4, human towards AI. Jadi kan banyak filosofer yang bilang, kalau misalnya nanti ada AI robot, bagaimana kita men-treat mereka dan segala macam. Jadi saya tidak akan mendalami itu. Tapi saya cuma akan memberikan contoh-contohnya.
AI super intelligence itu seperti apa? Jadi ya seperti yang kalian tahu ya robotics dengan banyak hal yang dia bisa lakukan. Jadi di sisinya banyak seperti bisa melihat yang kalau nggak salah ada itu ya ada robot dari Jepang. Ini beberapa tahun lalu. Ali kalau misalnya masih ingat. Which one? Dia bisa interaksi. Somewhat she can interact, yeah. she can make it emotional, so exactly like how human being look like. Jadi ya itu seperti itu. Jadi AI super intelligence, tapi di sini banyak orang yang bilang AI super intelligence itu tuh benar-benar high end, meaning that AI yang kita pelajari di kelas kan kebanyakan machine learning model, reinforcement learning, dan banyak hal-hal yang sangat-sangat simple gitu. Misalnya kalau reinforcement learning kan yang paling advance sekarang ya playing Go. Ya. Yeah. But di sini banyak orang yang super intelligence itu benar-benar yang seperti human. Tapi di sini itu masih jauh. Science fiction AI, deep dive into philosophy AI. Ada banyak buku yang menjelaskan tentang filosofi AI. Gimana nanti kalau hypothetical scenario dan segala macam. Jadi kita akan skip that. Human towards AI nanti misalnya seperti sekarang kalau kita tahu kalian pakai Google Home, Alexa di Indonesia? Anyone? Ya, ada. Ada ya, iya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita men-treat mereka? Karena kan kebanyakan kalau kita bicara dengan Alexa, hey Alexa, read my email. Hey Alexa, do this. Tapi kalau kita ngomong sama human, kan bilangnya, can you please read my email? Or can you please use me? So how we treat them are completely different, and it will shape how you will react to them. That's also one of the section that is very hot topic on ethics in AI and social robots, like we mentioned before. Anyway, beberapa materi di kelas ini saya ambil, saya baca dari AIMA Book Chapter 27. Dan ada satu buku namanya AI Ethics. Di sini writer-nya adalah profesor dari filosofi. Jadi ini menarik karena di sebelah kiri adalah buku dari, dari technical perspective, right? Tapi ethics yang saya ambil dari AI Ethics adalah perspektif dari filosofer. Jadi kalau kalian ada interest gimana sih orang-orang dari filosofi melihat AI, itu bagaimana, kalian bisa baca buku ini. Mungkin agak sulit untuk di follow karena banyak jargon-jargon, saya pun bingung gitu karena terlalu banyak hypothetical scenarios, but I really recommend it. So, kenapa sih kita harus peduli sama ethics in AI? Kalau lihat gambar ini, ada yang bisa jelaskan nggak skenario apa yang ada di sini? It's so quiet. Okay, so ini adalah gambar trolley problem. Ini adalah classic example, classic problem. Jadi kalau kalian ambil moral foundation of everyday life dari filosofi, ini adalah problem pertama yang akan diberikan ke kalian, gitu. Jadi trolley problem ini, jadi misalnya kondektur dalam sebuah bis. Jadi, I think this is this is a trolley. So you have two choice, right? Either way, you will kill anyone in here. Jadi mau ke kiri, mau ke kanan, kalian
So there is no point of return. Jadi hypothetical scenario-nya adalah keep moving forward, right? Jadi kan harus milih between membunuh 5 orang atau membunuh 1 orang. Ya. Biasanya jadi hot issue gitu. Nah, kenapa ini relevan? Karena kita sebagai manusia, kita pun pasti bingung gitu. Karena banyak orang bilang, oh, oke, well ada 5 dan 1. Kalau kita pilih, well, let's just kill one person so we can save the other person, right? Tapi banyak orang yang bilang, well, they're still human being, they're still human soul. Jadi tidak ada jawaban yang sangat pasti. Nah, bayangkan kalau troli ini adalah bukan manusia. Bagaimana kalian memprogram AI yang AI di sini untuk memilih between 5% or 1%, right? Karena sebagai manusia aja kita pasti akan berdebat, gitu. Kita akan pilih di mana. Jadi inilah kenapa kita mesti care dengan ethics, karena as I mentioned before, kita sebagai programmer or people that build AI model, kita blinded of consequences. Nah, Chinese room problem ini, ada yang bisa tebak nggak senario apa yang terjadi di sini? Saya juga belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke. Jadi bayangkan ada sebuah box atau sebuah ruangan. Oke. Jadi ada 1 orang. Kalian ditinggal di 1 ruangan itu. Oke. Ditinggal di 1 ruangan itu tidak ada apa-apa, semuanya putih. Oke. Kalian duduk di situ, yang ada di depan kalian adalah huruf Mandarin. Gitu. Kalian tidak bisa nggak bisa baca Mandarin, kalian tidak tahu Mandarin itu apa. Just let's say, gitu kan. Kalian nggak tahu. Tapi kalian ada di depan kalian. Jadi, well, kalian diberikan waktu setengah jam untuk membaca itu dan memorize. Kira-kira kalian bisa nggak untuk mememorize satu letter itu? No, jawabannya bisa. Ya kan? 30 menit, kalian bisa, well, whatever you do, trying to write something just to memorize one, kalian bisa, dan kalian tahu, oh ini adalah huruf Mandarin, tapi kalian tidak tahu apa itu artinya, what's the meaning. So Chinese room ini adalah sebuah eksperimen di mana dia menggambarkan bagaimana AI ini direpresent gitu, karena kan kalau kalian membuild AI model or membuild machine learning model, ya kan? Kalian berasumsi kalau machine learning itu bisa, model itu tuh bisa mempelajari apa yang kalian mengerti. Padahal yang kita lakukan di machine learning itu adalah kita memberikan banyak data, ya kan? Kalau misalnya kita terlalu banyak parameter, berarti kan modelnya akan memorize everything gitu, without even knowing what it's mean. Gitu. Jadi dia nggak tahu ini artinya apa. Tapi kalau misalnya dikasih lagi, dikasih huruf baru gitu misalnya, they lost. Gitu. Jadi Chinese room ini adalah sebuah analogi di mana apakah AI bisa think like a human. Gitu. Jadi kenapa sih saya memberikan contoh trolley problem dan Chinese room ini? Jadi di Amerika ini ada namanya Compass System. Compass System adalah sebuah algoritma di mana dia itu digunakan di courtroom atau di pengadilan, ya, untuk memberi skor apakah orang ini how many sentence, like how many berapa lama, ya.
ya berapa lama harus di sentence or berapa lama akan dipenjarakan dan segala macam. Jadi namanya Compass System ini saya nggak tahu apakah masih digunakan, tapi ini pernah digunakan di state Florida dan state New York State. Ya, nah rame tuh, ya kan. Terus coba kalau kalian ke Wikipedia dan lihat apa itu Compass System. Kebanyakan adalah Compass System baseline-nya adalah equation ini. Jadi bayangkan hidup mati kalian seseorang itu akan spend 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun di penjara itu dinilai dari satu linear equation. Begitu. Jadi ini seperti apa? Seperti linear regression ya. Jadi given umurnya berapa, first age, violence history, education dan segala macam, dan sebelum ethic AI ini booming ya, banyak orang-orang bilang, oh sebenarnya di Compass System ini kita punya race predictor, meaning that jadi kalau misalnya seseorang ini, oh dia ini Hispanic, dia ini African American, dia ini white, dia ini ya itu dimasukkan dalam algoritma itu. Dan pada akhirnya pas diteliti, kebanyakan misalnya orang-orang yang tergolong African American 70%-ish akan dapat sentence higher than any other race. Begitu. Jadi kalau ngeliat ini, apa yang di benak kalian gitu? Ya kan? Kalau kita sebagai programmer, oke, kita punya data, kita punya komputer, well let's do it. Kita bikin model seakurat-akuratnya. Tapi konsekuensinya apa? Apakah ini akan baik untuk human being? So ini salah satu diskusi yang paling hot lah di sini, gitu. Karena, well, do you really want an equation like decide are you die or not, right? Karena kan kalau apa dalam ethical perspective sebuah kriminal, well mereka kriminal. Maaf, apa ada yang ini ada yang chat ya? Oh, oke, sorry. Oh ya, mereka ini adalah kriminal, oke, dari kriminal. Tapi mereka juga human being. Mereka punya rights to live, mereka punya rights to choose, mereka punya rights to speak. Dan gimana kalau kriminal itu adalah sebenarnya orang-orang yang innocent, ya kan? Cuma karena dia ini ternyata adalah tergolong race minority. Let's say mereka adalah Latino gitu misalnya. Padahal mereka tidak salah, masuk ke Compass ini, tiba-tiba, okay, you're guilty and you're going to jail for 40 years. Ya kan? So that's one issue. Jadi sebagai apa, dalam ethical AI ini banyak, apa ya, selama kalian membuilding AI model ini, kalian harus, kita sebagai orang dalam technical perspective, there are lots of questions to consider. Kita harus selalu bertanya gitu, apa konsekuensinya, dan siapa yang akan dapat akses ke teknologi itu. Bayangkan Compass System ini jatuh ke tangan orang-orang yang punya interest, meaning that ada beberapa orang yang somewhat pengen menjatuhkan sebuah grup, ya kan? Tapi kita tidak tahu. Karena kebanyakan AI model kita kan tahunya adalah black box, right? Kita hanya tahu kita taruh input, output, and that's it. Terus, who will be able to empower themselves using AI? Siapa targetnya? Dan misalnya sebuah model itu siapa yang akan excluded, begitu? Meaning that, analoginya seperti teks ya. Kan kalau kita tahu kalau misalnya pajak, teks itu itu applicable ke semua citizen.
tapi ada beberapa loophole di mana ada tax benefit di mana orang-orang yang kaya, yang punya kekayaan lebih dari 12 miliar gitu misalnya, pajaknya ternyata begini. Tapi kita nggak tahu, gitu. Sama kayak AI juga, karena there are lots of parameters, there are lots of bias that happening inside of the model that we don't know what they're thinking, we don't know what they're doing, right? So ethics involves us, also involves policy making, gitu. Karena AI model ini at some point has to be regulated, harus harus dilimitasi, gitu. Karena apa? Karena untuk memproteksi kita, gitu. Karena apa sih tujuan kita punya AI? Untuk mempermudah life kita, ya kan? Image recognition, pattern recognition, anything, classification. Jadi instead of kita spend 100 jam untuk melakukan klasifikasi, kita build classifier that can do it less than 10 seconds. Something like that. Ya kan? Jadi itu sebenarnya AI itu apapun itu tujuannya untuk mempermudah hidup kita. Gitu. Jadi ini agak digress a little bit. Jadi kenapa saya ngomong privacy and data protection? Karena untuk membuild AI model, kita butuh banyak data. Ya kan? Kita butuh banyak data, dan beberapa misalnya seperti chatbot or segala macam itu, kadang-kadang kita ambil data, scrap aja dari website. Tapi data ini itu adalah sebuah violation terhadap privacy kita, gitu kan. Jadi ini adalah satu link paper ethical research, gitu. Kita sebagai researcher, kita sebagai programmer, gimana kita caranya men-treat data, begitu. Karena even though it's abundance, it's everywhere, it doesn't mean that you can collect it. Right, that's why itulah kenapa saya taruh di sini, karena ini sangat-sangat relevan. Semua, apalagi di Amerika ini, kalau kita mau, sebagai contoh ya, waktu itu saya mau start riset di suicidal prevention. Di sini kalian pakai Reddit? Saya pakai Reddit. Halo? Ya, ada yang pakai Reddit. Pakai Reddit, ya. Jadi di Reddit itu kalau nggak salah ada apa namanya, Suicide Watch ya. Gitu. Jadi waktu itu yang mau saya lakukan adalah kita mau menganalisa komen-komen yang ada di Suicide Watch. Jadi ada salah satu profesor saya lupa di mana, tapi dia punya a huge database of Reddit suicide notes along with the timeline. And I think dalam data itu ada beberapa data di mana apakah orang itu benar-benar akan suicide atau tidak, gitu. Oh, dalam perspektif saya sebagai riset, ya kan? Oh, itu gampang. Kenapa? Karena saya tinggal scrap, tinggal bikin model, gimana caranya bikin seakurat mungkin, ya kan? Tapi suicide prevention, suicide adalah hal yang sangat sensitif untuk manusia, ya kan? Jadi gimana kita men-treat, gimana caranya kita training model, gimana caranya kita select model, itu harus sangat-sangat dipikirkan sebelumnya. Jadi inilah alasan kenapa saya bawa topik ini. Jadi kalau kita punya AI, ya kan, AI adalah salah satu agen untuk mempermudah hidup kita. Kalau misalnya AI membuat suatu mistake, right, seperti trolley problem gitu, misalnya kita punya Tesla, ya kan, kita punya Tesla di autopilot, terus tiba-tiba I don't know,
the car has to choose between crashing two people or crashing one people. I don't know, something like that. Nah, kalau kejadian itu happened, siapa yang akan responsible? Apakah yang bertanggung jawab itu adalah Tesla sendiri atau si driver karena tidak aware? Apakah AI sistemnya yang salah, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi ini ada beberapa case study yang saya mau share. Saya berharap kalian bisa berinteraksi di sini, gitu. Case study yang pertama itu dynamic sound identification. Jadi contohnya seperti ini. Example-nya adalah telemarketer. Ya. Kalau di Indonesia ada itu nggak sih, apa namanya? Kalau kita ke customer service, sebelum ngomong sama orang, kita ngomong sama mesin dulu. Ada ya? Itu gimana menurut kalian? Apakah akurat atau gimana? Atau konversasinya seperti apa? Misalnya help dulu. Halo? Suaranya kurang jelas tadi. Sorry. Iya. Boleh diulang? Kayaknya tadi dia bilang pakai help dulu kalau tadi nggak salah dengar. Jadi ada ya lebih ke pencet tombol, mungkin nggak langsung Pencet tombol ya. recognize speech, tapi ya kayak conversation gitu. Cuman kita reaksinya bentuknya pencet tombol gitu, atau ya, kalau bingung pencet help baru nanti disambungkan dengan CS-nya gitu. Dengan CS. Jadi benar-benar apa ya? Interaksinya lebih ke ada apa sih? Input keypad ya. Ya. Oke. Jadi waktu itu saya pernah apply untuk internship di satu perusahaan di US. Jadi perusahaannya itu adalah service untuk telemarketer, gitu. Jadi dia bukan memprovide orang-orang yang telemarketer, tapi memprovide software. Jadi di sini di Amerika ini ada beberapa customer service telemarketer yang yang pakai tombol, tapi untuk beberapa juga ada yang kita bicara, begitu. Karena kan beberapa ada orang yang buta, ya kan, jadi nggak bisa lihat keypad or gimana. Jadi untuk equality, jadi banyak cara untuk berinteraksi dengan telemarketer, begitu. Nah, jadi ada beberapa, apalagi yang berkaitan dengan government, kita harus berbicara gitu. Misalnya, oke, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Dan kebanyakan konversasinya itu simple. Oke. So, jadi di company ini dia itu bikin software itu dan terus mentraining AI model, right? Jadi in the end the goal is to create like a Google Assistant. Jadi bisa ngobrol gitu sama kita sebelum disambungkan dengan CS person, begitu. Nah, waktu saya berbincang gitu dengan salah satu orang itu, okay, this sounds great, ya kan? Berarti kita bisa mereduce customer service gitu. Instead of having 100%, 100 orang yang standby selama 24/7, kita bisa reduce ke 7 orang, 1 orang per hari. Dengan software ini semuanya bisa segampang gitu. Oke. Tapi ada beberapa hal, karena di sini model itu kan kebanyakan adalah pattern recognition or sound recognition, identifikasi gitu kan. Apa yang menurut kalian bermasalah di situ? Etika apa yang menurut kalian itu bermasalah? Sebagai contoh, di Amerika ini race-nya banyak ya. Ada Indian American, ada Japanese American, Chinese American,
all over the country, ya kan? Apa kira-kira masalah dengan voice recognition itu? Contohnya gini deh, atau di Indonesia gitu, misalnya. Telemarketernya ini berbicara dengan orang dengan berlogat Jawa dan orang yang berlogat Bali, begitu. Dan mesin dan AI ini kan sangat-sangat straightforward ya. Jadi apapun yang dimasukkan ke dalam AI model ini, itulah yang akan dia recognize gitu. Nah, di situ kita punya problem namanya representational harms, meaning that, well, di Indonesia kalau nggak salah populasi orang Jawa adalah berapa? 50%, 55%, I don't know. Yeah, hypothetically speaking, let's say 55%. 55% populasi orang Indonesia adalah orang Jawa. Jadi kita ambil semua voice, asumsikan adalah dari general populasi di Indonesia, ya kan? Nah, tiba-tiba kita punya software ini orang dari Papua misalnya, dia telepon, ya kan? Dan tiba-tiba mesinnya itu tidak merecognize. Kenapa? Karena yang dia tahu hanya orang-orang dengan berlogat Jawa, begitu. Nah, ini adalah satu hal yang sangat-sangat sensitif juga di sini gitu, karena kan Amerika terkenal dengan negara yang freedom, everyone can come, everyone can stay, everyone can like anyone. Jadi kita punya banyak di sini itu banyak orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang logat bahasa Inggrisnya seperti ini, seperti itu, berlogat India, berlogat Japanese dan segala macam. Jadi di sini itu kita punya representational harm. Jadi banyak orang-orang yang protes, ya kan? Mereka ngobrol sama Google Assistant, mereka ngobrol sama telemarketer, mereka itu tidak mengerti, gitu. Jadi software ini juga punya banyak problem di situ, gitu. Karena taunya adalah aksen-aksen Amerika Utara, tapi banyak orang yang Indian American misalnya, jadi mereka itu akhirnya keblok. Meaning that kalau misalnya software itu tidak bisa merecognize orang ini maunya apa, ya kan? Ada beberapa company itu dia tidak akan meneruskan ke customer service. Mereka akan langsung diblok karena kita tidak punya service itu, kita tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, the call is gone. Right. Jadi itu harmful buat orang-orang, ya kan? Software itu ada untuk mereduce cost, untuk mengurangi cost dari 100 orang menjadi 5 orang, ya kan? Dari perspektif company, oh that's great, we make money. Tapi dalam perspektif customer, gitu. Misalnya kalian telepon ke mereka dan tiba-tiba kalian nggak bisa dapat stimulus. Sekarang kan lagi hot stimulus dari government kan karena pandemic. Nah, bayangin orang-orang itu yang harus dapat stimulus $600, ya kan? Mereka butuh uang itu, telepon ke government, tiba-tiba government bilang, oh I can't understand you, dan mereka keblok dari service. Nah, itu adalah sebuah representational harms, dan itu termasuk dalam ethics, begitu. Jadi saya berbincang dengan orang-orang dari perusahaan ini, gitu. Jadi mereka itu bilang gini, kita ini kurang data. Well, kita butuh data, ya kan? Tapi jadi mereka bilang, oh kita punya millions voices, right, to train our software. Tapi again, itu sangat sedikit. Kenapa? Karena sampel-sampelnya itu ya begitu, bias. Banyak orang-orang dari North America, sedangkan secara statistik orang-orang yang menelpon ke customer service itu at least 50% adalah orang-orang yang bukan keturunan Amerika Utara. Jadi 50%, bayangin, kalau kalian punya 1 juta customer,
500.000 orang tidak bisa dapat service karena mereka voice-nya tidak bisa direkognisi. Begitu. Jadi kita punya underrepresentation. Begitu. Jadi itu adalah sebuah ethical, ya kan? Going further, ada namanya data generation on the fly. Jadi beliau itu bilang, oh karena kita punya underrepresentation dan kita nggak bisa dapat data untuk training, solusinya adalah kita mau generate, kita mau bikin fake voices, begitu. Jadi kalian pernah dengar GAN, GAN, Generative Adversarial Examples? Ali pasti tahu. Sudah pernah dikasih kan materi Pernah sini? dikasih ya. Udah. Oke. So jadi waktu itu saya waktu berbincang bilang, saya yang ngomong, saya bilang, well, susah untuk generate voices karena kan yang namanya voice ada language. Kalian pas generate itu kita mesti tahu karakteristik voice-nya seperti apa, language-nya seperti apa, dan orang-orang itu kan dari beberapa race itu pasti grammar-nya beda-beda. Gitu. Maksudnya gimana ya? Ya sama-sama ngomong bahasa Inggris tapi kan ada beberapa orang yang suka ngomongnya I don't know, emphasize-nya beda dan segala macam. Begitu. Jadi saya waktu itu bilang, oke, maybe kita bisa pakai GAN untuk generate suara-suara itu. Saya lupa. Saya lupa kalau itu adalah hal yang harus saya pikirkan sebelum saya bilang propose ke orang itu. Gitu. Well, untungnya saya nggak jadi kerja di situ. Tapi itu membuat saya berpikir gitu. Waktu kita kita sebagai orang di interview pengennya kan, oh saya harus dapat this, I need this job and I need to do whatever I can to get into this industry, make some money, right? Terus pas saya pulang ke rumah gitu, saya baca-baca buku lagi, paper lagi gitu. Jadi 2 bulan setelah itu saya baru berpikir gitu, apa konsekuensinya kalau saya benar-benar kerja di situ dan saya membuat model itu, walaupun well saya dibayar untuk itu ya kan, tapi konsekuensinya seperti apa? Karena ya kan kalau generate voice itu apakah itu etik? Kalian pasti pernah dengar deepfakes, ya kan? Kalian pasti pernah dengar video Presiden Barack Obama yang dibuat, it's a fake video that he say something, right? Apakah itu etikal? Dan kalau misalnya kita bisa generate itu, berarti kita bisa memanipulasi data, meaning that contohnya saya punya sampel voice-nya Ali, voice-nya Pak Ali gitu misalnya. Saya generate, saya bisa bikin apa aja gitu kan di situ. Saya bisa bikin Pak Ali ngomong certain things that itu nggak benar, right? Jadi serem juga ya gitu. Dan tapi seremnya itu adalah kalau pas lagi di dalam ngobrol sama orang-orang data scientist, orang-orang yang di dalam ruangan itu, pikirannya pasti beda gitu. Dan saya ngerasain itu gitu. Waktu itu kan rasanya itu pengen I can do this, I can do that, I can do this and do that. Tapi pas keluar konsekuensinya itu sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ini adalah moral responsibility yang harus kita pikirkan pada saat kita mau membuild sesuatu gitu. Sebenarnya nggak teraplikasikan hanya di AI model, nggak hanya teraplikasikan di semua aspek di kehidupan kita kan. Semuanya pasti ada konsekuensinya. Tapi terlebih ke AI karena kita nggak bisa lihat konsekuensinya gitu. Dan konsekuensi itu subtle, meaning that resultnya itu kita nggak akan lihat secara langsung gitu, ya kan? Kita harus tahu, kita harus keluar dari zona kita gitu. Apa sih konsekuensinya? Begitu. Kira-kira bisa dimengerti? Di sini ada pertanyaan. Ya, mudah-mudahan saya clear ya. Ya karena saya kalau udah ngomong excited gitu.
Tadi ada pertanyaan yang masuk di sini. Gimana Oh, caranya supaya voice-nya bisa recognize semua bahasa katanya. semua bahasa. Well, pertama harus punya sampel dong. Sampel datanya harus banyak. Misalnya kalian pengen punya software bisa recognize bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, misalnya. Ya kan? Berarti kalian harus punya sampel orang yang ngomong bahasa Jawa dan ngomong bahasa Indonesia. Plus karena software, saya ngomongnya dalam konteks software nih ya. Kan itu berinteraksi ya, berarti kan ada understanding. Jadi mesin itu harus mengerti, oh pas ngomong ini, oke, ini adalah suaranya tadi yang tanya namanya siapa ya? Ya misalnya voice recognition-nya tahu, oh ini adalah suara Anneke, suara saya. Oke, checklist. Nah, next step adalah mesin ini kan harus mengerti saya ngomong apa. Terus harus decide saya direksinya, answer-nya harus seperti apa. Jadi banyak sampel, harus punya at least I don't know, karena tidak ada golden rules ya for berapa jumlah data yang harus punya, the quality juga gitu. Jadi itu benar-benar open-ended question sih gitu. Kalau mau merekognisi semua bahasa, bayangin aja Google Translate gitu misalnya. Dia Google Translate itu kan tidak ada voice recognition kan. Kalian typing, masukin, maybe as long as I know Google itu pakai simple RNN. Waktu itu saya pernah ke conference dan mereka said jadi saya ketemu dengan engineer-nya dan mereka bilang, well, Google Translate is actually a very simple model, right? Nggak ada model-model yang sangat-sangat berat, tapi mereka itu punya banyak data, begitu. Jadi ya untuk membuild AI model untuk merekognisi banyak bahasa, berarti kalian harus punya banyak data. Kalau kalian mau integrasi dengan suara recognition, dan on top of that, kalian harus bikin banyak model gitu. Model, voice recognition, and then language understanding, and then classification maybe gitu. Jadi kalau gitu kira-kira ya jawabannya. Kalau misalnya ada detail question yang mungkin nggak bisa ditanyakan di sini, silahkan nanti akan saya kasih email saya. Kalian bisa email saya. Gitu. Kira-kira menjawab ke pertanyaannya? Dari Nugraha, gimana? Boleh lanjut aja dulu. Ya, terjawab tuh katanya. Terjawab, oke. Ya, terus ada lagi case study yang selanjutnya. Oh, sebelumnya Pak Ali, ini waktunya masih cukup ya? Ya, sekitar 30 menit lagi. 30 menit. Oke. Oke, so yang kedua ini hiring by machine. Ini contohnya adalah HR, seperti LinkedIn gitu ya. Jadi basically kasusnya adalah di mana kalian sebuah company itu kan pasti bisa memproses 1.000 aplikasi, 10.000 aplikasi, ya kan? Sama kasusnya dengan apa namanya telemarketer itu, hiring by machine di model ini juga untuk mereduce cost HR, human resources. Bisa gitu kita bikin AI model di mana kita bisa select orang-orang dari resumenya, dari CV-nya, atau dari macam-macam lah, gitu. Ini bisa dianalogikan dengan LinkedIn. Kalau di LinkedIn juga itu kan sebenarnya data ya buat mereka, begitu. Kalau dalam kasus HR AI model,
apa yang menurut kalian bisa, what do you think could go wrong? Ethical apa yang terviolate di sini? Okay, well, fairness, right? Again, machine learning, AI model itu sangat highly biased dan tergantung gimana kalian men-choose model, apakah kalian, bias, variance, trade-off and something. AI model itu pasti akan tendency, what is that? Model ini pasti akan favor like on several direction, meaning that ya seperti voice recognition itu, kita punya banyak sampel orang-orang, kita punya banyak contoh-contoh dari orang, ya kan? Tapi karena kebanyakan aplikan adalah lulusan S1, tingginya 170, ya kan? Misalnya kita punya informasi itu, dia punya misalnya ini itu gitu kan, dan kemungkinan hiring by machine ini mereka juga bisa recognize dari face recognition. Bayangin dari semua data itu, ya gitu, mengclassify apakah kalian bisa di-hire atau tidak, gitu. Dianalogikan kasus ini dengan Kompas System tadi, ya kan? Mana tadi Kompas System, ya kan? Sama aja, begitu. Cuma bedanya Kompas System ini adalah digunakan dalam area pengadilan, ya kan? Kalau di sini hiring machine itu dipakai di HR. Apa bedanya? Ya kan? Pasti orang-orang bilang, oh HR apa sih gitu kan? Yang could go wrong. Kalau misalnya kalian tidak diterima job, it's not a big deal, it's not the end of the world. Tapi kalau dari technical perspective itu sama aja dengan Kompas System kan? Karena Kompas System itu mengclassify apakah kalian disentence 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sama aja gitu. Jadi secara etis itu tuh sebenarnya tidak itu sangat-sangat bermasalah gitu. Atau bayangin misalnya kalian itu qualify untuk apply ke Google gitu misalnya. Gitu. Kalian pengen banget masuk Google, kalian sangat-sangat qualified, tapi ternyata misalnya modelnya bias begitu, mereka favor orang-orang mereka favor orang-orang tertentu gitu misalnya, gitu kan? Apa yang di benak kalian? Oh, gue qualify kok, gitu kan? Kenapa gue nggak bisa pass gitu? Gitu. Diversity itu juga sama. Jadi case tadi juga sama. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita pikirkan gitu. Ini adalah quote dari satu paper. Jadi kita data scientist, kita sebagai programmer, data scientist, as the ones closest to the work, are often the best position to address ethical concerns, which is true. Recall tadi yang saya bilang, saya berbincang dengan satu perusahaan untuk voice recognition, ya. Saya sebagai orang yang bisa mendesain itu, ya kan. Tapi itu sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena as I said, kalian di ruangan itu, kalian bersama dengan orang-orang dari berbagai macam background dan punya satu tujuan, bikin produk, make more money, ya kan? Jadi ethical tuh lupa gitu. Karena kita pasti mikirnya, oh gimana caranya bikin ini, gimana caranya ya keep moving forward lah gitu, ya kan? Padahal kita ini yang punya power untuk address ethical concerns, gitu. But they often need help from those who are willing to take time to understand what they are doing and the challenge of their practices. Tapi maka dari itu, kenapa kita butuh bantuan orang-orang yang di luar dari grup kita, begitu. Dan kebanyakan kalau corporate gitu, kita misalnya punya produk-produk, kita pasti konsultasinya dengan corporate lawyer, dengan orang-orang ethical. Dan sekarang udah banyak ethical board di American company untuk
untuk diskusi gitu, apakah ini etik atau tidak gitu kan. Tapi bayangkan gitu kan, kita punya power sebesar itu, begitu. Yang kita nggak realize karena pasti kita mikirnya, oh, gue bikin sebuah model yang sangat wow, begitu kan. I'm successful. Tapi ternyata tidak applicable untuk human being. Begitu. Jadi intinya adalah kita sebagai data scientist or orang-orang yang punya power untuk membuilding AI model, kita harus punya banyak perspektif. Kita harus punya dan pada saat kita bekerja, usahakan itu adalah tidak dalam satu grup gitu. Karena as my own experience, kalian 12 orang dalam satu grup punya satu tujuan, make more money, kalian akan lupa kalau misalnya ini punya ethical problem atau tidak. Gitu. Okay, finally. We're done about ethics. So, tapi untuk men-solve ethics problem gitu kan, ada beberapa hal gitu kan. Misalnya ada orang kita bisa evaluasi gitu kan, apa konsekuensinya dan segala macam. Tapi salah satu caranya untuk mengaddress ethical concerns adalah explainability or interpretability gitu. Ada yang bisa jelasin apa bedanya explainability dan interpretability? Oke, apa misalnya kalau saya bilang gitu, misalnya tolong jelaskan ini atau tolong interpretasikan ini, begitu. Itu berbeda kan ya. Dalam konteks XAI, explainability AI, banyak orang yang mix up gitu. Explainability equals interpretability, okay, that's fine. But explainability adalah menjelaskan dengan action, begitu. Interpretability adalah interpretasi. Interpretasi meaning that menjelaskan apa yang menjelaskan apa artinya, tapi explain adalah menjelaskan dengan interaksi. That's what explainability is. Okay. So, kalau ngomong interpretability, ada dua hal yang harus kita perhatikan gitu kan. Kita mau gimana caranya kita menjelaskan AI model ini gitu kan. Biar kita tahu apakah AI model ini bias atau tidak. Apakah model ini berbahaya atau tidak gitu. Ya kan? Jadi kita bisa deep down ke model atau ke prediksi gitu. Kita lihat apakah prediksi ini bias atau tidak gitu. Ada dua hal. Why and how. Meaning that why is more, kalian punya AI model, punya prediksi, seperti contoh misal punya prediksi cat and dogs gitu kan, dalam atau gambar, terus modelnya bilang oh this is a cat image gitu kan, terus kalian mikir apa ini artinya gitu, kenapa model ini memberikan prediksi sebagai cat, apa yang ada di input yang menjelaskan bahwa gambar ini adalah gambar kucing gitu. Jadi itu adalah why lebih ke prediksi. Dan how itu adalah bagaimana, meaning that sometimes kita bertanya gitu kan, ini AI model ini gimana sih bekerjanya gitu kan. Misalnya seperti tadi modelnya bisa klasifikasi gambar kucing dan anjing gitu kan, misalnya cats and dogs. Itu gimana caranya? Apakah modelnya bacain pixelnya satu-satu, ya kan? Apakah modelnya lihat ya kan kayak CNN gitu misalnya, apakah lihatnya dalam patch, gimana caranya? Jadi ada dua hal yang kita bisa tahu gimana cara menginterpretasi, apakah kita menginterpretasikan prediksi atau menginterpretasikan model gitu. Seperti contohnya di sini gitu, why. Ini salah satu contoh yang sangat-sangat terkenal ya. Gitu. Jadi ini adalah caption generation. Bilangnya di sini, oh di gambar ini ada banyak sheep and the grazing, right? Tapi nggak ada sheep sama sekali. Kenapa? Ya kan? Pasti kita bertanya dong, kenapa? Gitu. Jadi ini ada salah satu
direction gitu, gimana kita caranya menganswer, gimana caranya kita kasih tahu apa yang di balik prediksi ini begitu. Ini ada salah satu example juga, ini pernah ada eksperimen dari Department of Defense, dari military di US, ini sudah lama, tentang eksperimen dumbbell. Aldi pernah dengar? Yang mana ya itu? Itu yang apa namanya, gambar barbel. Jadi untuk mengklasifikasi apakah gambar ini punya barbel atau tidak. Not sure. Kayaknya belum. Yeah, it's a very long, a very old experiment. I mean, it's back then, I don't know, maybe in 2000. Jadi sebelum AI model booming ya, gitu. Jadi apa yang mereka lakukan adalah di military ini mereka pengen bikin model, gimana caranya model ini bisa itu apa object recognition itu. Jadi ini di awal-awal eranya ya, gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka punya banyak sampel barbel, dimasukin ke mesin, dan mereka punya prediksi akurasi 99%. That's what I know. Ya kan? Terus tiba-tiba, oke, kita mau tes model ini gitu. Terus datanglah image yang baru. Ada gambar barbel. Ternyata modelnya itu tidak bisa merecognize. Gitu kan, orang-orang bingung gitu. Ini kenapa nggak bisa recognize? Ternyata setelah diteliti adalah gambar-gambar yang digunakan dalam training itu ternyata adalah gambar barbel dan tangan. Oke, jadi sebenarnya model itu kita maunya si model ini tahu tentang barbel ya kan. Tapi ternyata si model ini dia learning sesuatu yang beyond our imagination gitu. Ternyata model ini taunya barbel itu selalu dengan tangan. Nah, pas dapat new chest training, dapat gambar barbel tanpa tangan, the model cannot recognize it, right? So that's why nanti akan saya kasih tahu example-nya gimana caranya kita bisa lihat prediksi, explanation prediksi dalam gambar gitu. Dan how? Ya. Jadi di sini juga ada salah satu contoh, ya kan? Karena kan kita bingung ya. Kalau misalnya neural network, bayangkan neural network yang terkoneksi dengan banyak koneksi. Apa sih yang terjadi dalam satu neuron ini, ya kan? Satu neuron ini, apakah neuron ini apa yang dikalkulasi? Yang kita tahu kan semuanya adalah matrix calculation, turunan, derivative segala macam. Tapi apa yang sebenarnya informasi yang flow dalam satu neuron ini? Jadi riset ini dia mau trying to explain how the model works. So given a neural networks with 3 layers, jadi apa dalam neuron ini gitu. Itu sangat-sangat granular kan. Biasanya kan kalau di CNN kita biasanya bisa gitu menginterpretasi per layer gitu. Tapi orang-orang ini dia mencoba menginterpretasikan satu neuron gitu. Jadi how? Jadi mereka bilang, di neuron nomor 1925. Dia in this very 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 small neuron. Neuron ini ternyata passing tentang months, tentang bulan-bulan kan. Ternyata 1960 ini ternyata passing information tentang negation gitu. Jadi ini salah satu riset gimana caranya kita bisa explain gitu, apa sih yang terjadi dalam black box ini begitu. Ini simple case of model interpretability, ini paling simple. Ini salah satu project yang pernah saya bikin di kelas. Decision tree adalah salah satu model yang sangat-sangat interpretable, ya kan? Karena
oh itu jelas. Kita bisa lihat prediktornya di mana, pattern-nya apa, seperti ini gitu. Jadi ini untuk memprediksi traffic-nya itu severe case or not, ya kan? Ternyata pas saya running decision tree gitu kan, pas saya print, oh oke, jadi model ini ternyata lihat apakah ini highway, terus ada TMC. TMC itu adalah kode radio. Apakah ada kode radio dan apakah kita punya traffic lights around the accident. Oh, ini loh gimana caranya si decision tree ini works gitu. Ini salah satu model yang paling gampang kita interpretasikan gitu. Tapi masalahnya di sini kita bisa lihat oh modelnya ini split gitu kan. Kita tahu rulesnya gimana gitu. Tapi apakah does it really answer why? So when the model says that traffic accident is very severe, can you really know like why the traffic accident is very very severe? You can't, right? Because model ini sangat-sangat simple, tidak bisa menjelaskan kenapa prediksinya itu sangat-sangat severe. Di sini adalah simple case untuk machine learning prediction. Jadi di sini adalah dataset untuk cervical cancer, right? So blue, so di sini ini adalah contoh dari shape value. Jadi memberikan weights for each predictor. Jadi ngasih lihat oh untuk di sini itu ternyata prediksinya itu misalnya seperti ini. Prediksinya adalah orang ini punya cancer gitu misalnya. Apa yang terjadi dalam satu sampel ini, ya kan? Oh, for sexual intercourse, number pregnancy dan segala macam. Oh, ternyata ini loh kenapa dan weight-nya di mana gitu. Ternyata orang ini misalnya yang paling tinggi apa? Oh, ternyata smokes-nya several years. Dan itu adalah faktor yang sangat-sangat menginfluence prediksi apakah orang-orang ini dapat cancer atau tidak. Gitu. Dan salah satu example lain di text domain adalah extractive explanation. Ini adalah riset saya, baseline dari riset saya. Gitu. Jadi kita punya data, ya kan? Kita mau lihat gitu misalnya, oh kita punya movie review gitu, kita punya produk review di Amazon atau di manapun gitu kan. Kita bilang, oh review ini adalah positif, oh review ini adalah negatif gitu misalnya. Tapi di lokasi mana di input itu menjelaskan kalau review ini adalah positif, review ini adalah negatif gitu. Jadi saya pengen membuat model. Jadi saya anggap saja saya sudah punya model untuk mengklasifikasi positif dan negatif, ya kan? Tapi menggunakan model yang sama, gimana caranya kita bisa tahu kenapa model itu memberikan prediksi seperti ini gitu dengan caranya extractive explanation. Jadi seperti ini kita bisa ekstrak, oh ternyata ada movie terrible, acting plot awful, 110. Oke, jadi kita sebagai human user pas lihat explanation ini, oh oke, saya setuju kalau ini adalah negative review. Done. Jadi itu adalah extractive explanation dari input, dan ada lagi yang namanya text domain weighted explanation, di mana ini pakai model namanya hierarchical attention network. Jadi basically what it does is it's giving a lot of weights to each word that actually influence the prediction. Right, jadi kita bisa lihat di sini, oh ternyata mereka meng-highlightkan delicious. Oh berarti ini word ini loh yang sangat-sangat menginfluence, ya kan, prediction. Kita sebagai manusia, oh gampang gitu kan, kita baca, review, kita baca dokumen, kita bisa tahu, oh di sini loh konteks negatif, oh di sini loh konteks positif. Tapi kan kalau seperti Chinese room tadi, kita kan tidak tahu apakah AI model itu benar-benar understand or not. Begitu.
Terus ada lagi yang namanya continuous extractive rationale. Ini salah satu dari riset Stanford kalau nggak salah. Jadi mengekstrak, karena sebelumnya kan ekstraksinya kan kebanyakan satu kata ya. Ini mengekstraksi satu phrase or satu sentence. Jadi ini menarik karena kan kalau misalnya satu kata itu kan kebanyakan tidak ada meaning ya, karena kan di sini kan misalnya tiba-tiba modelnya bilang pasta. What about pasta? Pastanya kenapa? Gitu. Tapi kalau di sini continuous extractive rationale itu lebih make sense karena kan kalau di sini kita melihat dalam satu grup kata-kata ya. Jadi kita bisa extract the meaning lebih dalam dibanding extractive words. Gitu. Nah, tadi itu adalah beberapa example dari text domain. Gimana kalau di image? Ya kan, seperti tadi yang kita diskusikan dalam cats and dogs. Jadi di sini ada metode namanya GradCam. GradCam stands for Gradient Classification Activation Map. So basically what it does is, given one class, you want to find out on your input space which part that belongs to that class, right? Jadi ya seperti ini, gambar ini kita ada objek anjing dan kucing gitu. Jadi GradCam ini dengan menggunakan model yang sama, kita mengekstrasi, dikasih tahu nih, ini loh area yang menginfluensi prediksi dari kelas anjing. Ini loh area yang menginfluence prediksi kelas kucing, begitu. It sounds very simple karena kita melihatnya dari sisi manusia. Kita melihat sisinya dari human being ya, gitu kan. Gampang gitu. Tapi dalam sisi AI model, bayangkan ini tuh bukan suatu hal yang sangat-sangat mudah gitu. Nah, explainable, ya kan? Recall lagi, explainable adalah penjelasan dengan interaksi, ya kan? Jadi di sini salah satu riset dari University of Kentucky dari Profesor Brent Harrison, dari agen yang di-training dari reinforcement learning, dia itu mendecouple NLP, di mana dia menjelaskan agen ini kenapa dia nih agen di sini itu kenapa dia agen yang di sini itu kenapa dia up gitu. Jadi among the boulders I couldn't go through, need to wait patiently. Jadi dia generate language untuk meneksplanasi setiap aksi. Jadi setiap action yang dia take, dia akan generate natural language processing. Dan ini adalah, this is so remarkable. Kenapa so remarkable? Ada banyak model yang terjadi di sini itu. Karena kalian punya agen, punya model sendiri di agennya, dan kalian punya NLP sendiri untuk menjelaskan aksinya. Dan itu adalah interaksi yang menurut saya tuh, this is very remarkable. Karena at the end of the day, this is what we need from AI model. Gimana caranya AI model itu menjelaskan dengan bahasa manusia, ya kan? Karena di sini ini cuma ngasih tahu, ini loh gitu. Kita yang menginterpretasi gitu kan. Model ini ngeliatnya di sini gitu kan. Tapi yang kita mau adalah AI ini untuk menjelaskan ke kita gitu. Apa sih yang terjadi gitu. Jadi ini adalah how can I say, I would say that this is a very remarkable research, but it's kind of not becoming too famous, I guess. But that's why I just itulah kenapa saya pengen banget share ini, karena ini adalah sebuah breakthrough gitu. Okay. Nah, kalau di interpretasi ini kita banyak lingo ya, banyak jargon, evidence, explanation, interpretability, rational predictors. You don't have to care about it, right? It's all the same. It's all our explanation.
Tapi pertanyaannya adalah, do you trust it? Oke, di si model ini udah bisa explain. Apakah kalian percaya dengan model ini? Apakah kalian, oke, kayaknya modelnya oke, it's okay gitu untuk keep using it. Nah, gimana caranya kita mengevaluasi, ya kan? Ini saya speed up a little bit. Okay, just ignore all the words. Intinya adalah, ya kan, kalau kita punya klasifikasi, ya kan, biasanya matriks kita adalah akurasi, betul? Akurasi, precision, recalls, or kalau kalian linear regression, akurasinya adalah MSE, RMSE, whatever. Tapi does it really tell something? Karena akurasi itu kan sebenarnya dalam perspektif statistik, begitu. Nah, sedangkan untuk mengevaluasi interpretability itu sangat-sangat susah karena again, like gimana caranya kalian mengevaluasi explanation ini, ya kan? Apakah kalian menghitung jumlah kata-kata? Kan tidak. Apakah kalian menghitung, there is no exact statistical procedure to measure like how good the interpretation are. So so ini salah satu riset dari Amazon kalau tidak salah. Jadi 2 orang ini mereka afiliasi dari Amazon. Mereka itu mencoba untuk membuat sebuah metode, sebuah equation untuk mengevaluasi seberapa bagus interpretasinya atau seberapa besar user ini kita ini trust untuk ke modelnya gitu. Caranya adalah mereka menggunakan Amazon MTurk, okay? Terus gathers lots of people. Terus kasih review di sini, dan mereka they ask the user to label it themselves. So given the explanation, so we have the one word explanation kan. Kita punya unforgettable, fabulous, kita punya true. So yang kita mau adalah user ini seberapa cepat mereka mengerti explanation itu. So the user says that it's positive and it's only take like 1.5 seconds, and repeat X rounds on different documents, because at the end kita butuh penjelasan gimana caranya kita mengerti apa yang mereka lakukan. Maksudnya di AI model ini juga kita butuh sesuatu dengan cepat, begitu, ya kan? How fast the user can understand the interpretation, begitu kira-kira. Karena again, like this GradCam ini, ya kan, mungkin akan, kalau ini kan adalah sebuah example yang sangat bagus gitu. Bayangkan kalau kita punya example yang lain yang sangat-sangat ambigu, kita pasti akan spend maybe 5 minutes, 10 minutes to interpret the explanation, but we don't want that. We want everything to be very, very fast. Okay, so finally, takeaways. Kalian pasti akan you will forget 70% of this presentation, that's for sure. Tapi takeaways dari lecture ini adalah ethics itu guide us towards how we should value. Jadi mengguide kita gitu, gimana kita pikir tentang konsekuensinya, seperti tadi ilustrasi yang saya katakan pada saat saya mempropose untuk voice recognition, karena ya kan, tanpa etik AI development akan terus berjalan, tapi apakah itu worth it konsekuensi ke human being gitu ya. Ethics should be a fundamental value prior to AI modeling. That's for sure. Ini sangat-sangat penting gitu. Terus, one way to evaluate AI model is through AI model prediction, interpretability, ya kan? So this one to evaluate to support
the ethics of AI. There are two questions on AI interpretability. Why and how, right? Like apakah kalian mau menjelaskan prediksi atau apakah kalian mau menjelaskan model, begitu. There is no standard metrics to evaluate quality, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, klasifikasi standarnya adalah akurasi, precision, recall, regresi, MSE, RMSE, but interpretability there is no metrics. Tidak ada matriks yang bisa melihat, oh ini adalah 90% eksplanasi yang paling the top, there's no metrics like that. So, dan saya berharap kalian kalau misalnya terjun ke dunia data science or something that you have the power, kalian punya authority untuk mendesain sesuatu yang remarkable, begitu. Always ask yourself, what can go wrong? Okay, so sudah almost 2 jam. Mohon maaf untuk the length of the lecture, tapi I have fun. Saya berharap kalian juga have fun, dan silakan kalau kalian ada question, dan saya akan kembalikan ke Pak Ali. Oke, terima kasih Ana untuk penjelasannya. Banyak sekali ya materi yang didapatkan hari ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Kebetulan kita pakai platform yang lain, boleh. So Okay. I'll share it here. Atau dibacain aja deh, boleh ya. Yang pertama tadi tentang masalah manipulasi suara itu. Di Amerika itu ada nggak peraturan yang tertulis tentang urusan manipulasi suara? Ini dari Dimas Aryo. Kalau yang tertulisnya ada nggak gitu? Kita tahu bahwa tadi ada concern-nya, tapi tertulisnya ada nggak? Berhubung saya bukan corporate lawyer, saya tidak punya database itu kan. Maksudnya yang saya tahu untuk saya nggak tahu untuk apakah benar-benar ada peraturan tertulis untuk suara. Tapi yang bisa saya katakan di sini adalah, jadi saya bekerja di satu perusahaan yang punya software. Ada satu suara, saya bekerja di satu perusahaan untuk software untuk mendeteksi damage. So kalau kalian punya mobilnya dent, mobilnya scratches, kalian take a picture, upload it, and we have the solution. We have the AI model to classify apakah mobil ini scratch atau tidak, apakah perlu repair or perlu replace segala macam. Oke. Jadi saya banyak bekerja dengan images, klaim asuransi, begitu. Let me see. Okay. Saya nggak bisa lihat ini apa namanya. Nggak apa-apa. Oke. Okay, anyway, jadi ada peraturan tertulis di mana kita harus meredact, kita harus menutupi semua personal identification information atau PII. Jadi kan kalau kita take pictures ya, kadang-kadang ada beberapa kamera ada itu apa namanya, longitude, latitude, apa ya Ali? Lintang, bujur, koordinat. Yes, coordinates. Jadi ada koordinasi. Terus kadang-kadang kalau di mobil itu kan ada namanya VIN number gitu. Jadi itu kita dengan informasi itu aja kita bisa bisa track down gitu. Ini mobil siapa, kejadiannya di mana, speednya berapa gitu kan, segala macam itu kita bisa track down gitu. Makanya ada peraturan tertulis di mana kita harus redact semua information, even kalau misalnya di image itu ada gambar orang, kita harus ngeblur itu, begitu. Okay. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Saya kurang tahu untuk voice, tapi itu yang terjadi di domain saya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah semua perusahaan tempat Kak Ana bekerja sudah menerapkan etik ini AI? Terus kalau misalnya belum menerapkan, pendapatnya gimana? Sebenarnya itu jawabannya spektrum ya. bukan yes or no, because setiap project pasti ada konsekuensi gitu. Ada beberapa, kita etiknya udah oke gitu. Ternyata sebenarnya belum gitu. Jadi saya cuma bisa bilang
kita punya ethic team, kita punya corporate lawyers, kita keep moving forward with the trends. So most of the time we always apply 70% of the ethics on every projects gitu. Karena kan nothing is 100%. Ya, oke. Terus pertanyaan berikutnya, ya dari masalah-masalah yang tadi tentang voice recognition itu, kalau penelitian lanjutannya apa terkait tadi yang harmful representation gitu atau neutrality-nya? So penelitian lanjutannya seperti apa? Ini sangat-sangat open-ended question ya. Oke. Ya, karena ya seperti tadi, interpretasi itu tuh tidak ada satu solusi. Ya kan, kayak tadi tadi gitu, ada salah satu solusinya, oh kita pakai GradCam, kita punya heat map dan segala macam gitu. Tapi ada orang yang bilang, oh heat map itu tidak meng-explain seutuhnya gitu. Makanya tadi ada explainability di mana menjelaskan apa yang terjadi gitu, mengenerate language gitu. Jadi risetnya itu direksinya banyak ya, tergantung dari aplikasi gitu. Jadi biasanya kita risetnya itu on the go, on the fly gitu. Kalau ya, sedihnya di situ sih. Pas kita dapat problem baru kita think that what's the solution gitu. Tapi that's just what happened. Oke, so ya atau mungkin ada referensinya terkait itu? Mungkin harus kalau voice recognition interpretable voice recognition mungkin grupnya siapa gitu yang memang populer penelitiannya di sana? Saya kurang tahu kalau untuk itu. Tapi I'll get back to you. Maybe saya akan email Pak Ali dan Pak Ali akan share beberapa informasi dari saya. Oke. Yeah. Certainly. Oke, next, nah ini mungkin kembali ke pertanyaan tadi, boleh dielaborasi lagi atau ditekankan kenapa explainability dan interpretability itu penting kalau kita bicara AI? Itu penting sebenarnya gimana ya? Jawabannya obvious kalau itu adalah penting, tapi kenapa itu penting? Karena again, AI itu ada, AI exist karena untuk membantu untuk mempermudah kehidupan manusia, ya kan? Jadi at the end, the target, the end user is general population, ya kan? Nah, kenapa explainability dan interpretability itu penting? Ya karena kalau misalnya anything can go wrong, right? Gimana cara kalian investigate itu, begitu? Kalau kalian punya input sama output doang gitu misalnya, ya kan? Kalian nggak tahu nih apa yang went wrong gitu. Makanya kita harus punya interpretability dan explainability, di mana kita bisa menginterpretasi prediksi atau output dan kita bisa mengexplain modelnya itu what's happening inside of the model, begitu. Jadi that's why itu penting, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya pertanyaannya ada yang bilang apakah solusi yang terbaik untuk voice recognition misalnya di Indonesia gitu ya adalah bahasanya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD gitu atau kaidah bahasanya kayak yang ada di KBBI yaitu di EYD gitu. Ada pendapat nggak? Kalau saya ulangi pertanyaannya ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Mungkin pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya kita punya voice recognition, tapi kita limitasi inputnya dari ejaan yang baik dan benar. Jadi kita sebagai user harus bicara dengan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Betul ya? Iya. Kira-kira gitu kelihatannya. Kira-kira gitu. Oh, that's possible. Tapi again, untuk voice recognition ya, oke, kita punya asumsi bahwa general populasi itu berkata dengan ejaan yang benar. Tapi aksen akan different, akan berbeda gitu.
aksennya akan berbeda. Oke, ejaannya dengan baik dan benar, tapi ada beberapa orang yang tidak menggunakan partikel gitu misalnya, atau ada beberapa orang yang tidak apa ya, tidak menggunakan subjek gitu misalnya, ya kan? Itu adalah salah satu ada problem juga. Atau yang paling simpel adalah ya sebagai contoh ada beberapa orang yang emphasize silabel yang berbeda. Itu juga salah satu masalah kan, karena misalnya kita ngomong sekolah, mungkin cara saya ngomong sekolah dengan Pak Ali ngomong sekolah itu emphasize-nya akan berbeda. Itu juga salah satu. Jadi limitasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ejaan yang sempurna pun tidak, itu sangat susah untuk sempurna gitu, untuk perfect. Ya, jadi masih ada bolong-bolongnya gitu ya, masih ada celah-celahnya. Sebenarnya kalau mau di apa ya, kalau mau dilihat gitu, itu seperti keju ya, cheese. There's always a hole everywhere. You can always find a problem. Oke. Terus ini ada pertanyaan lagi, privasi apa saja yang dibahas di dunia AI? Terus ada nggak negara yang membuat aturan tertulis secara hukum mengenai AI? Kalau di US mungkin gambarannya gimana regulasinya? Ya, lebih ke data privacy ya. Jadi di Amerika ini setiap riset institut, setiap sekolah itu namanya punya IRB, Internal Review Board. Kalau di UK gimana, Ali? Ada harusnya, I'm not really sure, tapi in general yang mengatur sebelum Brexit tentu GDPR, General Data Yes. Privacy Regulation itu. Right. Iya, dan itu mengatur banyak hal sebetulnya, termasuk bagaimana kayak sekarang misalnya di tempatnya kerja yang sekarang, modelnya harus dibikin dokumentasinya dan nanti harus dilaporkan, karena kan bidangnya di financial services, jadi dia di bawah, kalau sekarang regulasinya di bawah Financial Conduct Authority-nya gitu, dan harus ngelaporin, even model AI-nya harus dilaporkan gitu, jadi ngasih tahu apa yang dikerjakan, cara kerjanya gimana. Oh ya, ya, lebih kurangnya sama ya. Jadi kita sebenarnya bukan di bawah GDPR, tapi GDPR adalah baseline untuk every AI model interpretability. I think jadi banyak regulasi di US, like Privacy Act, ada banyak acts, ada banyak bills, ada banyak laws yang ada di Amerika Serikat, tapi salah satunya ada Privacy Act. Itu base-nya adalah GDPR, di mana lebih tepatnya data privacy yang sangat-sangat difokuskan gitu. Seperti yang saya bilang tadi, apa yang saya kerjakan, saya harus redact semua informasi seperti itu. Begitu. Dan pasti juga ada hal-hal lain juga, seperti AI model juga sama, kita juga harus report semua model, even kita harus bilang apakah misalnya gitu, ada salah satu model yang kita pakai ResNet gitu misalnya. Base-nya adalah ResNet. Nah, kita harus lapor itu version berapa, keluaran berapa. Nah, itu segala macam kita juga harus lapor. Oke. Sip, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan terakhir dari yang lain? Kalau yang tertulis pertanyaan ini udah masuk semua, sudah dibahas semua. Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, pas waktunya sudah habis. Kita sudah di ujung kuliah. Terima kasih Ana sekali lagi sudah mau berbagi hari ini tentang ethics dan explainable AI. Ini poin yang penting sekali dan saya baru kesempatan masukin ini di semester ini, biasanya belum pernah dibahas, tapi karena ini isu yang lagi berkembang sekali dan kelihatannya memang sangat penting, terutama untuk yang mau bergerak di bidang ini, kayaknya perlu tahu dan hari ini kayaknya sudah cukup banyak tercerahkan, mudah-mudahan ya, yang lain juga. So, kalau ada mau pertanyaan tambahan lagi mungkin ada yang nanti mau disampaikan, boleh ditanya lewat mana mungkin? Oh ya, ya silakan, ini LinkedIn saya, tapi paling gampang sih email ya, gitu. Boleh di email ke Di sini saya
Ini screen share-nya masih tidak Belum, ya? itu udah di. Share screen. Oke. Oops. Maaf, saya jarang pakai Zoom. Iya, Terus saya bingung. it's okay. Ya itu, Ya, jadi ini. emailnya ada di situ, ada link-in-nya. Oh iya, saya mau nambahin dikit boleh, Pak Boleh, Ali? silakan. Ya, cuma komen aja. Ya, saya tahu ini this is too much information, right? As I said, you will forget 70% of this presentation. Tapi keep thinking that ethics is very very important. Ada satu wisdom say that think before you say, before you speak, and read before you think. Jadi sebelum kita berpikir kita harus banyak baca. Jadi etik itu seperti itu gitu. Kita harus punya banyak input. Jadi saya merekomendasi teman-teman semua gitu kan banyak ngobrol sama orang-orang di luar AI, di luar IT gitu. Khususnya apalagi kalau kalian punya teman-teman dari law, dari bidang hukum gitu. That's really good. Atau filosofi gitu. Dan banyak baca. Oke, sip. Terima kasih kalau gitu. Terima kasih juga yang sudah hadir hari ini. Udah pertanyaannya bagus-bagus sekali dari tadi. Dan kalau ada pertanyaan tambahan silakan tadi dikirimkan lewat link-in atau lewat email gitu ya. Itu saja kalau gitu. Berarti kuliah kita sudah selesai. Ini kuliah terakhir kuliah terakhir untuk mata kuliah AI di semester ini. Selamat berjuang untuk ujian akhir semesternya nanti ya. Saya tutup. Terima kasih sekali lagi juga untuk Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.